Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelum itu, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rafli Adi Chandra dengan NIM 24111111210011. Saya dari angkatan 2024, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi anatomi yang berjudul Sistem Anatomi Urinaria. Baik, pokok bahasan kita kali ini yang pertama itu anatomi ginjal. Yang kedua, anatomi ureter. Dan yang ketiga, anatomi kandung kemih. Keempat, anatomi uretra. Oke. Nah, jadi komponen sistem urinaria ini ada empat. Yang pertama itu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Struktur anatomi ginjal. Yang pertama tampilan, dua lokasi, tiga jaringan ikat pembungkus. Yang kita akan bahas setelah ini. Oke, langsung aja. Nah, yang pertama itu tampilan dari ginjal itu sendiri. Ginjal ini memiliki bentuk seperti kacang. Ya, dia berwarna merah tua. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan atas. Oke. Nah, kemudian ukuran dari ginjal ini sendiri itu sekitar 12,5 cm. Itu untuk panjangnya dan untuk tebalnya itu 2,5 cm. Nah, kurang lebih sebesar kepalan tangan. Oke. Nah, ginjal pada laki-laki itu biasanya beratnya itu kisaran 125 gram hingga 175 gram. Nah, sedangkan pada perempuan berat ginjal itu di kisaran 115 gram dan 155 gram. Oke. Nah, yang kedua lokasi dari ginjal itu sendiri. Nah, ginjal terletak di area yang tinggi, yaitu pada dinding abdomen posterior yang berdekatan dengan dua PSG iga terakhir. Maaf. Organ ini merupakan organ yang retroperitoneal dan terletak di antara otot-otot punggung dan peritoneum rongga abdomen atas. Masing-masing ginjal memiliki sebuah kelenjar adrenal di atasnya. Nah, kemudian ginjal ginjal yang kanan letaknya lebih ke bawah sedikit dibandingkan ginjal yang sebelah kiri. Karena adanya organ hati di bagian tubuh sebelah kanan. Oke. Nah, di sini bisa dilihat gambar dari ginjal. Nah, di atas ginjal ini yang ada warna kuning ini adalah eh, ini adalah kelenjar adrenal. Nah, kemudian bisa dilihat di sini ginjal yang sebelah kanan itu lebih rendah posisinya dibandingkan dari ginjal yang sebelah kiri. Ini seperti yang disebutkan tadi, ini dikarenakan ada organ hati di atas ginjal sebelah kanan. Oke. Nah, kemudian jaringan ikat pembungkus dari ginjal. Yang pertama ada fascia renal, itu pembungkus terluar ginjal. Yang kedua lemak perirenal, itu jaringan adiposa yang terbungkus fascia ginjal. Yang ketiga itu ada kapsul fibrosa, yaitu membran halus transparan yang langsung membungkus ginjal dan dapat dilepas dengan mudah. Oke. Bisa dilihat di sini, maaf, ada struktur anatomi ginjal. Itu ada renal cortex, renal medulla, renal kapsul, minor calyx, major calyx, renal column, renal pyramid, ureter, renal pelvis, dan terakhir renal papil. Dan bisa dilihat sendiri di sini ada struktur anatomi nefron. Oke. Nah, ini adalah gambar glomerulus. Glomerulus memiliki dua lapisan.
Nah, lapisan yang pertama ini namanya lapisan visceral. Nah, kemudian yang kedua adalah lapisan parietal. Oke. Nah, kemudian ada tubulus ginjal. Tubulus ginjal yang pertama itu tubulus contortus proximal. Panjangnya 15 mm, bentuknya berliku, dan permukaannya itu menghadap lumen. Terdapat sel-sel epitelia kuboid yang kaya akan mikrofilus. Nah, oke. Kemudian untuk yang kedua itu tubulus contortus distal. Panjangnya 5 mm. Bentuknya berliku juga. Nah, itu membentuk segmen terakhir nefron. Nah, yang terakhir itu tubulus contortus collectivus. Itu bentuknya besar dan lurus. Mengalirkan urin menuju ke kaliks minor, ke kaliks mayor, ke pelvis ginjal, ke ureter, dan terakhir ke kandung kemih. Oke. Nah, ini adalah ureter. Ureter ini perpanjangan tubular berpasangan dari pelvis ginjal yang merentang sampai kandung kemih. Nah, yang gambarnya kuning-kuning ini adalah ureter. Nah, panjang dari ureter ini, tiap-tiap ureter itu memiliki panjang 25 hingga 30 cm. Diameter dari ureter ini yaitu 4 sampai 6 mm. Nah, kemudian saluran ini menyempit di tiga tempat, yaitu yang pertama titik asal ureter pada pelvis renalis. Yang kedua, titik saat melewati pinggiran pelvis renalis. Dan yang ketiga, titik pertemuan ureter dengan kandung kemih. Oke. Nah, yang kelima itu dinding ureter terdiri dari tiga lapisan jaringan, yaitu jaringan fibrosa, itu jaringan paling luar. Yang kedua, jaringan muscularis longitudinal, itu ke arah dalam, dan otot polos sirkular ke arah luar. Kemudian ada epitelium mukosa, itu mensekresikan selaput mukus pelindung. Kemudian yang keenam, lapisan otot pada ureter memiliki aktivitas peristaltik intrinsik. Nah, kandung kemih. Kemudian ini adalah kandung kemih. Kandung kemih lokasinya ada di belakang simfisis pubis di depan rektum. Organ ini terletak agak di bawah uretrus, yaitu di depan vagina. Ukuran organ ini sebesar kacang kenari dan terletak di pelvis saat kosong. Nah, struktur dari kandung kemih ini ditopang dalam rongga pelvis dengan lipatan-lipatan peritoneum dan kondensasi fascia. Dinding-dinding kemih ada empat lapisan, yaitu serosa, otot destrusor, kemudian submukosa, dan yang terakhir adalah mukosa. Nah, kemudian struktur kandung kemih ini ada yang namanya trigonum. Ini bisa dilihat adalah gambar dari kandung kemih. Ini adalah ureter tadi yang garisnya menghubungkan ke kandung kemih. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini ada mukosa, yaitu salah satu eh, rongga dinding dari kandung kemih. Ini ada mukosa salah satunya di sini. Ya, kemudian di sini ada detrusor juga, ada submukosa, kemudian ada tuh, serosa. Baik. Nah, yang terakhir itu adalah uretra. Pada laki-laki, uretra membawa cairan semen dan urin, tetapi tidak pada waktu yang bersamaan. Uretra panjangnya mencapai 20 cm melalui kelenjar prostat dan penis. Nah, kemudian uretra perempuan berukuran pendek, yaitu 3,75 cm. Saluran ini membuka keluar tubuh melalui orifisium uretra eksternal yang terletak pada vestibulum antara klitoris dan mulut vagina. Nah, yang ketiga, panjangnya uretra laki-laki cenderung menghambat invasi bakteri ke kandung kemih atau sistitis yang lebih sering terjadi pada perempuan. Nah,
Bisa dilihat di sini adalah gambar dari uretra. Baik, dengan